Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 3 Agustus. Taifun Kanun kian mendekat. Selain penangguhan aktivitas kantor dan sekolah di Taipei, New Taipei, Keelung, dan Ilan, liburan kantor dan kelas juga diumumkan untuk Orchid Island siang ini. Saat ini Kanun berada di perairan timur Taiwan dan bergerak dengan lambat ke arah barat, kemudian beralih ke timur laut. Lingkaran badai berada terdekat dengan Taiwan pada tengah malam. Jalur ke depannya masih belum jelas sehingga menimbulkan variabel terkait apakah lingkaran badai sudah akan menjauh dari Taiwan Utara pada besok pagi. Pergerakan Taifun Kanun yang lamban terpantau oleh citra awan satelit Biro Cuaca Pusat CWB. Saat ini pusat taifun berada di Laut Timur Tenggara Taipei, berbelok ke barat, kemudian ke timur laut. Lingkaran badai mulai memasuki pantai timur laut Taiwan dan mungkin akan menimbulkan ancaman. CWB telah mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk 11 kota dan kabupaten. 比较明显的降雨还是在台风环流附近也就是在北台湾的部分，降雨的区域是比较广的。那另外，基隆北海岸的雨势呢，是相对上来讲是比较大的。 CWB menilai lingkaran badai Kanun akan menyentuh dataran pada Kamis sore dan paling dekat dengan Taiwan pada larut malamnya. Namun karena aliran udara penuntun yang tidak jelas, rute Taifun Kanun ke depannya masih tidak teratur dan kemungkinan meninggalkan Taiwan pada tanggal 4 pagi masih belum pasti. Analis menilai bahwa taifun yang bergerak lamban ini akan berbelok menerjang Jepang di masa depan. 预计呢，它大概在明天礼拜五清晨的时候，它会在台湾的东北方海面有一个135度的大转弯，那往这个日本方向前进。 Akibat pengaruh lingkaran luar taifun, kawasan Taipei Raya dan pesisir utara akan merasakan angin kencang dan hujan lebat sejak tanggal 3 sore hingga 4 pagi. Kisaran curah hujan di masa mendatang akan meluas ke wilayah selatan. Monsun beradaya di sekitar juga akan menguat karena taifun dan curah hujan untuk kawasan sentral ke selatan bertambah. Sementara pegunungan di belahan timur harus waspada kemungkinan hujan deras. Taifun Kanun menerjang Taiwan ditambah dengan air pasang tahunan dalam beberapa hari terakhir. Air laut menggenangi beberapa daerah dataran rendah di distrik Shijin di Kaohsiung dan distrik Tongkang di Pingtung. Ada beberapa daerah yang sudah tergenang selama 2 hari berturut-turut. Keelung yang menjadi kawasan pertama di utara yang terimbas tadi malam dibanjiri oleh air laut dari pelabuhan Keelung ke wilayah perkotaan akibat air pasang tahunan, menyebabkan distrik perbelanjaan di I-Fort Road tergenang air. Permukaan jalan tergenang air dan pelaku usaha sibuk menyapu air. Pada tanggal 2 malam, meskipun Taifun Kanun belum tiba, kota Keelung telah mengalami intrusi air laut karena bertepatan dengan air pasang besar tahunan yang membanjiri kawasan perbelanjaan di I-Fort Road. Pemkot segera memasang pompa air untuk mengatasi genangan air. Tidak hanya Taiwan Utara, beberapa daerah dataran rendah di Shijin, Kaohsiung juga mengalami intrusi air laut seperti Jalan Tua Shijin sudah mulai tergenang air pada pukul 8 pagi. Sebagian area dataran rendah seperti Miao Chen Road selalu tergenang air laut di hari cerah saat air pasang tahunan. Situasi ini semakin kentara jika bertepatan dengan hadirnya taifun. 它的水，那个潮位高于我们的庙前面的道路的高层，所以水还是会从 外海那边溢流过来。 Sebagian area Tongkang Pingtung yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut juga terimbas oleh air pasang. Intrusi air laut selama 2 hari membuat warga kewalahan dan ketinggian air sempat mencapai pergelangan kaki. Taifun Kanun mendatangkan angin kencang di sejumlah kota dan kabupaten, mencapai level 9 dan 10 di Hsinchu ke utara. Biro Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan angin kencang di kawasan darat untuk 8 kota dan kabupaten, termasuk kota New Taipei, Ilan, dan Taitung. Warga harus berhati-hati saat keluar. Di distrik Xinchuang, kota New Taipei, perancah sebuah lokasi konstruksi runtuh pada pagi hari ini. Sementara di Taitung ada atap rumah yang hancur tertiup angin. Angin kencang muncul di Taitung membuat kubah yang terbuat dari rotan menjadi gundul. Fitur internasional yang terletak di taman tepi pantai atapnya terbalik tertiup angin. Di area pemandangan lainnya, Tiehua Village, ada lebih dari 10 tenda roboh. Akibat penurunan sirkulasi periferal Taifun Kanun, angin Fon muncul di Taitung tanggal 3 pagi. Banyak pohon jalan tumbang, cabangnya putus berserakan. Di distrik Hsinchuang, kota New Taipei, juga ada perancah di lokasi konstruksi yang roboh akibat tertiup angin. 3 unit rumah tangga terimbas, untungnya tidak menimbulkan korban jiwa. Taifun Kanun telah tiba. Kota Taipei, kota New Taipei, Keelung, dan Taoyuan awalnya berencana untuk mengadopsi kebijakan serentak. Namun Taipei, New Taipei, dan Keelung mengumumkan liburan taifun. Sedangkan Taoyuan mengumumkan bahwa sekolah dan kantor tetap berjalan normal. Fanpage Facebook Wali Kota Taoyuan dibanjiri keluhan warga. Distrik Linkou di kota New Taipei dan distrik Kuishan di kota Taoyuan hanya bersebelahan. Namun warga kedua distrik ini malah mendapatkan perlakuan berbeda.
Taipei, New Taipei, Keelung dan Taoyuan memiliki kesepakatan kebijakan operasi serentak, tetapi karena faktor keselamatan, Taipei, New Taipei dan Keelung mengumumkan libur taifun untuk kerja dan sekolah pada tanggal 3. Hanya Taoyuan yang mengumumkan kerja dan sekolah seperti biasa. Hal ini membuat banyak warga Taoyuan yang ingin libur merasa kecewa dan mengeluhkan situasi libur yang berbeda antara Kuishan Taoyuan dan Linkou New Taipei yang bersebelahan. 这边为界，规定来讲，这边是新北，那一头就是桃园了。 Kita lihat langsung penanda batas distrik Kuishan dan Linkou di Wenhua Third Road yang terletak di atas Jalan Tol Nasional Nomor 1. New Taipei mendapatkan libur taifun, sedangkan Taoyuan bekerja dan sekolah seperti biasa. Hal yang sama juga terjadi di Taoyuan Road di Taoyuan dan distrik Huilong di New Taipei yang bersebelahan. JWB memperkirakan baik kecepatan angin rata-rata maupun angin kencang mendadak, Taoyuan dan Taipei sama. Menanggapi keraguan netizen tentang pengumuman libur yang tidak serentak, Pemkot Taoyuan memberikan penjelasan. 这两个原则权衡之下，我们觉得说还是应该依照这个科学的依据，既然离这个停班停课的距离还相当大，我们就是不要停班停课。 Wali Kota Zhang Shanzhen mengemukakan pada prinsipnya Taipei, New Taipei, Keelung dan Taoyuan diharapkan untuk serentak. Namun situasi di lokasi juga merupakan salah satu pertimbangan penting. Hingga saat ini, hujan dan angin di Taoyuan tidak kuat dan banyak orang tua yang tetap menyekolahkan anak mereka selama liburan musim panas, maka berasumsi bahwa libur taifun tidak cocok untuk saat ini. Taifun Kanun melanda Taiwan. Kemarin malam, kota Taipei, kota New Taipei, dan Keelung mengumumkan penangguhan aktivitas kantor dan kelas. Banyak warga bergegas ke supermarket untuk membeli sayuran. Perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei menyatakan bahwa pasokan sayur di kawasan utara mencukupi, namun harganya sedikit naik. Karena angin dan hujan akan semakin kencang menjelang malam, ada petani di Yilan memanfaatkan pagi hari untuk memanen daun bawang terlebih dahulu. Pasar di kota Taipei sudah ramai sejak pagi. Dibandingkan tanggal 2 malam di mana rak sayur supermarket semuanya ludes seusai pengumuman liburan, pasokan sayuran di pasar masih mencukupi. Namun ada sebagian warga yang merasa harganya menjadi mahal. Perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei menyatakan panen sayur berkurang akibat hujan lebat sehari sebelumnya, sehingga harga rata-rata hari ini mencapai 41,3 dolar Taiwan per kilogram, naik 4%. Seiring menguatnya angin dan hujan, para petani desa Sansing Yilan bergegas memanen saat angin dan hujan pagi hari masih minim. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.